Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ummah. Ummah di sini maksudnya adalah al-qudwah alladhi yu'tammu bihi. Ummah adalah suri tauladan yang diikuti. Suri tauladan yang diikuti. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena beliau dari keturunan beliau keluarlah keturunan beliau yang nabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 34, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam, Nabi Nuh menjadi nabi dan rasul, dan keturunan Ibrahim dan keturunan Imran sebagai rasul-rasul dan nabi-nabi untuk alam semesta. Dan memang dari keturunan Ibrahim banyak sekali nabi, di antaranya Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Dari Ishaq ada seorang nabi, Ya'qub. Kemudian ada Ayyub, ada Yusuf, ada Zulkifli, Ilyasa, Harun, Ilyas, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Itu semua adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari sisi Ishaq. Adapun keturunan Nabi Ibrahim dari sisi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Di sana ada keturunan dari nabi, dari keturunan Imran. Keturunan Imran, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan seterusnya. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah, yaitu satu orang yang menurunkan banyak nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim 4 gelar yang sangat istimewa. 4 gelar yang sangat istimewa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl tadi, ayat 120 121. Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, yaitu pemimpin, suri tauladan. Qanitan lillah. Gelar yang kedua, qanit. Qanit, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yufassaru bi asya' kulliha tarji'u ila dawami ta'ah. Qanit atau qunut ditafsiri dengan berbagai macam tafsiran. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Ali Imran tentang Maryam, Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi. Wahai Maryam, berkunutlah
Maka kunut maksudnya adalah dawamut ta'ah, selalu mengerjakan ketaatan. Ini gelar Nabi Ibrahim yang kedua. Ummah yang artinya suri tauladan. Yang kedua qanit yang artinya selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Gelar yang ketiga yaitu hanif, yang artinya adalah al-muqbil 'ala Allah, yang senantiasa lurus menghadap hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar yang ketiga, hanif, yang artinya al-muqbil 'ala Allah, yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang keempat, syakiran li an'umih. Beliau adalah ahli syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ahli syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 69 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 69 kali. Dan para ulama berbeda pendapat tentang nama bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyebutkan bahwasanya nama bapak Nabi Ibrahim adalah Azar. Berarti Ibrahim bin Azar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar. Maka dari sini bahwa nama dari nama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Begitu juga disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nama bapaknya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah." Wa ala wajhi azara fatratun wa ghubratun fayaqulu lahu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini, yang artinya Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapati bapaknya Azar. Lihat di situ ada namanya, bapaknya Azar pada hari kiamat. Dan pada wajah Azar di hari kiamat ada fatrah atau qatrah atau ghubrah, yang itu maksudnya adalah bekas sayatan, siksaan api neraka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, bukankah aku sudah mengatakan kepada engkau wahai bapakku, jangan bermaksiat kepadaku. Fayaqulu li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka bapaknya Azar berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam nanti di hari kiamat, fal yauma la a'sik. Hari ini aku tidak bisa bermaksiat kepada engkau wahai anakku Ibrahim. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal di akhir. Sebagaimana penyesalan Azar alaihissalam. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Karena kalau di akhir pasti dia akan melihat apa yang sudah diancamkan kepadanya. Maka kita sebagai orang yang berakal jangan sampai seperti ini. Kata bapaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fal yauma la a'sik." Hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Dan hari itu nanti di akhirat tidak bisa beramal lagi. Tidak manfaat amal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat lagi harta, anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yaitu hati yang penuh dengan tauhid.
Dan harus kita ingat baik-baik, waktu beramal sekarang, jangan tunggu nanti. Waktu beramal sekarang, jangan tunggu nanti. Karena setelah mati, tidak ada lagi waktu beramal. Sedangkan kematian, tidak ada yang tahu kapan, di mana dia mati. Bagaimana dia mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Nasibnya besok dia nggak tahu. Dan seseorang tidak mengetahui di manakah dia akan mati. Nggak tahu dia. Maka sekarang waktunya untuk beramal sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Innal yawma amal wala hisab. Hari ini yang ada cuma beramal. Tidak ada hitungan. Yang beramal saleh. Yang beramal maksiat. Tidak ada hitungan. Makanya yang meninggalkan sholat, yang tidak puasa Ramadan, santai aja di dunia. Santai dia di dunia. Karena memang tidak ada hitungannya di dunia. Jangan pernah berharap ada hitungan di dunia. Ini yang membuat kadang-kadang sebagian manusia kecanduan dengan maksiatnya. Kenapa? Karena tidak ada hitungan di dunia. Innal yawma amal wala hisab. Hari ini yang ada beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok hari hisab. Hitung semua. Kalau sudah mati, hitung semua. Tidak ada waktu untuk beramal. Makanya ada perkataan menarik dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, beliau mengatakan, "Wal mautu la yufarriqu baina saghirin wa kabir." Kematian tidak membedakan antara anak kecil atau orang tua. Kalau sudah datang, mati dia. Datang ajalnya, pasti mati. Wa baina sahihin wa marid. Dan tidak membedakan antara yang sehat dan yang sakit. Kalau sudah datang, sesehat-sehatnya orang, mati dia. Kemudian beliau mengatakan, wal mautu fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk mendapatkan ganjaran balasan atas amal perbuatan tersebut. Maka jangan seperti ini azar. Al-yawma la a'sik. Hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Enggak ada manfaatnya, terlambat. Indaha yaqulu Ibrahim salawatullahi wa salamu alaihi, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun wa ayyu khizin akhziya min abil ab'ad fayaqulu Allah azza wa jalla inni haramtul jannah 'alal kafirin. Pada saat itulah Nabi Ibrahim memelas kepada Allah, minta kepada Allah alaihi salam, wahai Rabbku, Engkau sudah menjanjikan kepadaku, Engkau tidak akan menghinakanku pada hari kiamat. Maka kehinaan apa yang aku dapatkan yang lebih dibandingkan bapakku dijauhkan dari api neraka? Ini hina, wahai Allah. Ayolah maafkan bapakku, wahai Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku telah haramkan surga atas orang-orang yang kafir. Enggak manfaat, Pak. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari itu tidak ada manfaatnya harta atau anak. Nah, ini pelajaran dari seorang azar. Jadi namanya adalah azar. Dan masyhur para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab-kitab sejarah, nama lain dari nama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Tarikh. Namanya Tarikh. Sedangkan Azar adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ammur rajuli sinu abihi. Bapaknya seseorang itu adalah seperti bapaknya. Paman seseorang seperti bapaknya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Azar bukan bapaknya. Azar adalah siapa? Paman. Itu pendapat yang kedua. Tetapi yang jelas dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasul, bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam namanya adalah Azar. Namanya adalah Azar. Tapi para ikhwan dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam
Beliau awal muncul di Irak, di sebuah lingkungan yang mengkultuskan berhala dan menyembah berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan lingkungan Nabi Ibrahim pada saat itu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Maka mereka sebenarnya adalah penyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan penyembah berhala berdasarkan Al-Qur'an. Ini keadaan yang waktu itu Nabi Ibrahim tinggal di tengah-tengahnya. Kemudian bapaknya Nabi Ibrahim adalah seorang tukang kayu yang biasa memahat kayu untuk dibuat berhala. Dan kadang-kadang bapaknya Nabi Ibrahim memberikan hasil pahatannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim kecil untuk menjualnya. Kemudian keluarlah Nabi Ibrahim saat kecil, keluar membawa berhala tersebut. Tetapi ketika beliau menjual, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, man yashtari ma yadur wa la yanfa." Wahai manusia, ayo siapa yang mau beli berhala ini? Ini tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa mendatangkan mudarat. Jadi sudah kecil, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bertentangan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ayo manusia, siapa yang mau beli berhala? Tapi ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ini subhanallah. Dan begitu juga para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari mulai kecil mereka sudah dijaga tentang akidahnya. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita bahwasanya salah satu pendidikan yang sangat mendasar dari anak-anak kita semenjak usia dini adalah mengajari anak-anak kita tentang akidah, tentang tauhid. Dan itu kebiasaan Nabi dan orang-orang saleh. Perhatikan nih para jomblo. Kalau nikah dapat anak, yang pertama kali diajarkan adalah semenjak usia dini 0 sampai 6, yaitu yang pertama kali akidah. Dan saya katakan ini kebiasaan orang-orang saleh. Saya beri contoh satu-satu. Luqman alaihissalam, seorang lelaki saleh dan seorang yang mempunyai hikmah. Saking solehnya namanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman alaihissalam ketika beliau memberikan nasihat pertama kepada anaknya tentang tauhid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan Luqman sedang menasehati anaknya, "Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah." Lihat, dakwah pertama kali kepada anak dari mulai semenjak dini tentang tauhid, tentang akidah. Ajari anak. Kalau seandainya bapak-bapak saya atau kakek-kakek saya, paman-paman saya yang sudah anaknya besar-besar, tidak ada kata terlambat. Ajari mulai semenjak dini tentang tauhid. Anaknya mungkin sudah SMP, SMA, kuliah, ajari tentang tauhid. Dan itu kebiasaan orang-orang saleh. Itu surat Luqman ayat 13. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana keturunannya Ishak dan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 35. Berdoa kepada Allah untuk diri sendiri dan anak keturunan agar jauh dari mensyirikkan Allah. Ini perhatian para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang soleh terhadap pendidikan anak dari mulai semenjak dini tentang tauhid. Ya,
Jangan yang ditontonkan baling-baling bambu. Yang ditontonkan seorang peri berteman dengan anak. Apa-apa saja seorang peri tersebut ingin meminta, anak kecil tersebut ingin meminta, mintanya kepada peri, bukan kepada Allah. Ini tidak ada tauhid. Ditontonkan baling-baling bambu. Apa saja ingin minta sesuatu, minta kepada boneka tersebut. Ini tontonan yang keliru, menyimpang dari akidah tauhid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub alaihi salam ketika beliau mau meninggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub alaihissalam akan wafat, datang tanda-tanda kematian? Saat sekarat masih sempat-sempatnya nanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah, siapa yang kalian ibadahi kalau aku mati nanti? Lihat, itu warisan paling utama dari orang tua. Di zaman sekarang lagi ramai asuransi. Asuransi itu apa? Jaminan. Agar orang tuanya kalau mati, anaknya terjamin. Saya katakan jaminan paling terkuat, insuren paling terkuat, asuransi paling terkuat adalah akidah orang tua yang ditanamkan. Akidah yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Lihat Nabi Yakub, apa yang kalian sembah kalau aku sudah mati? Anaknya menjawab, dan jawabannya benar. Tidak mungkin jawaban benar tanpa ada pembelajaran dari sang bapak. Qalu na'bud ilahak wa ilaha abaik Ibrahim, Ismail, Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah sembahan nenek moyangmu Ismail, Ishaq, Yakub, Ismail, Ishaq, Ibrahim. Sembahan yang tunggal Allah Subhanahu wa taala, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, anak-anak Yakub di antaranya Yusuf, kemudian Al-Asbat, Bunyamin, dan 11 saudara dari Nabi Yusuf dan Bunyamin tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar kecuali ketika diajari anaknya ajaran yang benar tentang tauhid. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Anda sebagai para orang tua punya amanah di pundak kita masing-masing. Saya punya anak 4, Pak, yang selalu mengiang-ngiang di dalam diri saya. Selalu harus ada mengiang-ngiang hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Itu amanah yang ada pada pundak orang tua, yang harus selalu dijaga oleh orang tua. Jangan sampai fitrahnya anak berubah. Itu tugas utama orang tua. Tugas utama orang tua bukan membelikan handphone. Anak kecil 5 tahun, anak kecil kelas 1 SD, 2 SD sudah punya channel YouTube. Hey guys. Tapi tidak tahu tauhid. Akidahnya berubah. Amanah yang harus orang tua jaga pada diri sang anak adalah fitrah. Fitrah itu apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Dzalika ad-dinul qayyim fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah agama yang lurus. Fitrahnya adalah tauhid. Makanya sangat tercela orang tua yang membiarkan anaknya murtad. Orang tua yang menganggap biasa anaknya keluar dari agama. Hati-hati anak-anak perempuan Anda yang berpacaran. Saya tidak membenarkan pacaran. Kalau terjadi pacaran, yang berpacaran dengan laki-laki Nasrani, Yahudi,
Akhirnya nanti ketika menikah pindah agama. Hati-hati, orang tua pertama kali yang bertanggung jawab. Saya sering mengatakan perkataan Umar bin Khattab yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maudud, bi Ahkamil Maulud. Bahwasanya orang tua, al-walidu yus'alu an waladihi qabla al-aulad yus'aluna an walidihim. Orang tua akan ditanya tentang baktinya kepada anaknya sebelum anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Hati-hati, Pak. Ya. Itu tugas kita. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan tadi. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu indah nasabnya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bertemu di langit dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Marhaban bi akhin saleh min abin saleh wa jaddin saleh. Yang artinya selamat datang, selamat bertemu wahai saudaraku yang saleh, dari bapak yang saleh, dari kakek yang saleh, dari buyut yang saleh. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf terpisah dari bapaknya Yakub ketika masih kecil. Mungkin umurnya 10 tahun. Terpisah selama berapa tahun? 40 tahun. Setelah 40 tahun umur Nabi Yusuf alaihissalam berumur 50-an tahun baru ketemu dengan bapaknya Yakub. Ketika terpisah umurnya masih kecil, 10 tahun. Kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dijadikan budak, akhirnya menjadi budak di salah satu istana gubernur Mesir. Nabi Yusuf punya kasus tentang perempuan, akhirnya dengan singkat cerita Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Ketika di penjara beliau berdakwah, ya sahibais sijin arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidil qahhar. Wahai dua kawanku yang di penjara, kita sama-sama sekarang di penjara. Saya ingin bertanya kepadamu, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada satu Tuhan yang tunggal, Allah Subhanahu wa taala? Lihat, dari mana Nabi Yusuf mendapatkan ajaran itu? Karena selama ini beliau terpisah dengan bapaknya, kemudian di tengah kampung yang tidak mengenal tauhid, tidak ada yang ngajari beliau. Dari mana beliau dapatkan ajaran tersebut? Beliau juga mengatakan di dalam surat Yusuf, inni taraktu millat
sa'alta fas'alillah. Ini ajari anak-anak kita. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ini terutama terlihat ketika hari raya. Anak-anaknya disuruh, tuh sana minta zakat sama ommu. Dia sedang bagi zakat. Lah, anak kita jangan disuka diajari untuk menadah tangan. Anaknya diajari idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta sama Allah. Nak. Sebagian orang tua mungkin ingin memberikan motivasi kepada anaknya. Nak, belajar yang baik, nak. Kalau seandainya engkau lulus kuliah, lulus sekolah, bapakmu siap membelikan apapun yang kamu minta, nak, asalkan kamu lulus. Mungkin bagus untuk memotivasi anak. Tapi alangkah indahnya lagi kalau seandainya orang tuanya mengatakan, nak, belajar. Kalau kamu lulus, nak, kita berdoa kepada Allah. Semoga semua hajatmu dikabulkan oleh Allah. Begitu belajaran tauhid. Bukan menyandarkan kepada bapak. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabinya 3 agama besar. Bahkan nabinya orang-orang musyrik. Maksudnya nabinya di sini maksudnya adalah kaum Yahudi menisbatkan dirinya kepada Ibrahim. Kaum Nasrani menisbatkan dirinya kepada Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW juga menisbatkan dirinya kepada Ibrahim alaihi salam. Bahkan orang-orang musyrik juga menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling patut untuk menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim adalah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang meneruskan ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu bertauhid. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 140. Ayat ini saya sebutkan sebagai dalil bahwa yang paling pantas menisbatkan dirinya, menyandarkan ajarannya kepada Nabi Ibrahim adalah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara? Apakah kalian wahai kaum Yahudi Nasrani akan mengatakan Ibrahim, Ishaq, Yaqub dan al-asbat mereka Yahudi Nasrani? Enak aja. Beda Ibrahim alaihissalam dengan Yahudi dan Nasrani. Ibrahim alaihissalam mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yahudi Nasrani mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 67, mencela kaum Yahudi dan Nasrani yang menisbatkan dirinya kepada Ibrahim, tetapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Ya. Tetapi beliau adalah hanif, lurus agamanya. Muslim, menyerahkan diri kepada Allah dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin selanjutnya. Ya, jadi yang sudah kita pelajari adalah pertama, siapa itu Nabi Ibrahim. Kemudian yang sudah kita pelajari bagaimana keadaan lingkungan yang dihidupi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah bahwasanya kaum musliminlah yang paling pantas untuk menyandarkan, menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena mereka memegang ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang
kita ingin ambil keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Rasul yang dipilih oleh Allah dan diberikan nikmat yang sempurna. Rasul yang dipilih oleh Allah dan diberikan nikmat yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sesungguhnya kami utus Nabi Adam, Nabi Nuh, keturunan Imran, keturunan Ibrahim sebagai rasul untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya keistimewaan Nabi Ibrahim, beliau rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Allah mensifati Nabi Ibrahim sebagai orang yang saleh. Allah mensifati Nabi Ibrahim sebagai orang yang saleh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahum fil akhirati laminas salihin. Sungguh kami telah utus Nabi Ibrahim di dunia dan sesungguhnya beliau di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Allah mensifati Nabi Ibrahim sebagai orang yang saleh. Yang ketiga, Allah, keutamaan Nabi Ibrahim, Allah mensifati Nabi Ibrahim sebagai nabi yang siddiq. Nabi yang siddiq. Siddiq artinya adalah jujur. Nabi yang siddiq. Dan tidak ada nabi yang disifati oleh Allah sebagai siddiq kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Idris. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 41. Inna Ibrahima, saya ulangi, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surat Maryam ayat 41. Ingatlah cerita Nabi Ibrahim. Sesungguhnya beliau adalah sangat benar dan lagi seorang nabi, siddiqan nabiyya. Ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak ada yang memiliki gelar siddiq dan nabi secara bersamaan kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam dan siapa? Nabi Idris. Naam. Kemudian yang keempat, Allah mensifati Nabi Ibrahim adalah seorang yang halim munib. Halim munib. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 75. Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang halim. Halim itu penyabar, tidak balas dendam. Jadi ada orang yang penyabar, tapi kalau ada kesempatan balas dendam, dia balas dendam. Ada orang yang penyabar, tidak balas dendam. Saya beri contoh misalnya. Nah ini penting masalah hati. Ada orang mengatakan begini, Ustadz, saya kalau disakiti orang hati saya diam aja Ustadz. Saya diam aja. Tapi nanti di akhirat saya tuntut dia. Nah ada manusia begitu. Boleh tidak seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Hak dia itu. Nggak boleh, hak dia itu. Tapi yang lebih tinggi derajatnya adalah halim. Apa itu? Memaafkan dan lapang dada, tidak mau balas dendam. Ya, memaafkan dan lapang dada, tidak mau balas dendam. Dan saya pesan, yang hadir sekarang, baik bapak-bapak, ibu-ibu, yang masih mendendam dengan seseorang, baik urusan keluarga, harkat martabat, hutang, maka perhatikan.
Mudah-mudahan di pertemuan ini bisa muncul sifat maaf. Saya katakan, perhatikan baik-baik. Pahala memaafkan dan lapang dada, tidak balas dendam, lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut nanti di akhirat. Paham maksud saya? Ustaz, saya pokoknya saya diam aja. Dia jelekin saya, dia hutang nggak bayar, saya diam aja. Tapi di akhirat Ustaz, saya tuntut dia. Dapat nggak dia? Dapat dia? Nggak, maksudnya dapat nggak nanti dia di hadapan Allah haknya dapat nggak dia? Dapat. Karena semuanya yang terzalimi akan dikembalikan oleh Allah haknya. Pemandangan hari kiamat keadilan. La yuzlamun wala naqira, wala yuzlamuna naqira. Tidak akan dizalimi walau secuil pun. Dapat dia. Kalau dia nuntut di hadapan Allah tentang orang yang menzaliminya, dapat dia. Dapat pahala berarti. Baik. Berpahala dia. Pahala orang ini yang nuntut di akhirat lebih kecil dibandingkan yang memaafkan di dunia. Paham maksud saya? Nih, yang mendendam-dendam, terutama dengan rahim-rahimnya. Siapa itu rahim? Rahimnya diantaranya ke atas bapak, ibu, kakek, nenek, kakek dari bapak, nenek dari bapak, kakek dari ibu, nenek dari ibu. Itu rahim namanya. Ke bawah, anak, laki-laki, perempuan, cucu, laki-laki, perempuan. Terus ke bawah, itu rahim namanya. Hati-hati bermasalah dengan itu. Hidup Anda tidak akan nyaman. Ke samping, saudara, laki-laki, perempuan, kakak, adik, sekandung, sebapak, seayah, seibu. Hati-hati, itu rahim tuh. Kemudian ke bawah lagi, keponakan-keponakan, anak dari saudara-saudara kita, itu rahim. Hati-hati, jangan memutuskan. Kalau ada masalah, lapangkan masalah. Maafkan dan lapang dada. Besar pahalanya. Nanti saya akan sebutkan dalilnya. Termasuk rahim juga, diantaranya paman, saudaranya ayah atau saudaranya ibu, paman. Termasuk rahim juga sepupu. Meskipun sepupu boleh dinikahi, tapi dia rahim, ada hubungan darah. Ya, itu hubungan-hubungan darah, hati-hati. Nah, memaafkan orang-orang ini atau orang lain ketika kita bermasalah dengannya, meskipun dia salah, kita maafkan dan lapang dada, tidak ada balas dendam. Ini lebih besar pahalanya dibandingkan apa Pak? Menuntut di akhirat. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kalian, berlomba-lomba kalian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bersedekah dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Orang-orang yang menahan amarah dicap oleh Allah sebagai orang muttaqin, ahli takwa, yang dijanjikan surga luasnya seluas langit dan bumi, menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Maka saya sering mengatakan, pernah saya tulis dalam beberapa tulisan di akun media sosial saya, seorang Superman bukan orang yang suka terbang, yang bisa terbang. Superman adalah seorang yang mampu memaafkan saat dia mampu balas dendam. Dan ini amalan Nabi Ibrahim, sehingga beliau menjadi manusia termulia. Para ikhwah, seorang sahabat wanita pernah memanggil Rasulullah SAW, "Ya khairul bariyah," wahai manusia terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, "Dzaka Ibrahim." Manusia terbaik itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu itu adalah tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi benar,
Kenapa beliau mendapatkan gelar khairul bariyah, manusia terbaik? Salah satunya ini Pak, halim, memaafkan, lapang dada. Hutang misalkan, hutang orang yang nggak bayar-bayar. Saya pernah kajian di Roja TV, kajiannya malam. Judul kajiannya, indahnya membebaskan hutang orang lain. Setelah kajian banyak yang datang WhatsApp, SMS, ting tung. Saya baca satu-satu. Jazakallahu khairan Ustaz atas ceramahnya. Saya dibebaskan hutang. Jazakallahu khairan Ustaz atas ceramahnya. Saya dibebaskan hutang. Karena membebaskan hutang lebih besar pahalanya dibandingkan nuntut di akhirat. Boleh Anda tuntut di akhirat. Hak Anda itu. Allah tidak akan menzalimi orang yang terzalimi. Allah akan datangkan dia. Jangankan manusia para ikhwah di hari kiamat. Binatang dengan binatang akan didatangkan. Yang menzalimi dengan yang terzalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqadu lisyatil jalha min asyatil qurana." Akan didatangkan, digeret kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkannya, hatta yuqtassa minhu, sampai diambil qisas dari kambing yang mematahkannya tadi. Itu antar binatang dengan binatang, apalagi antar manusia dengan manusia. Boleh kita nuntut hak. Boleh, nanti saya nggak akan nagih sekarang. Lihat nanti di akhirat. Saya tuntut dia. Boleh. Tapi lebih mana besar pahalanya? Dia dapat mungkin pahala kalau dia nuntut di akhirat. Tapi nggak ada jaminan surga. Tapi yang memaafkan, yang membebaskan hutang, yang memaafkan orang lain, lapang dada, tidak mau balas dendam, dijamin surga. Ada seorang, saya tahu dia kaya raya. Dia jualan bensin di samping jalan. 5 jualan bensin. Apa maksud saya? Punya SPBU 5. Jualan bensin kan itu samping jalan itu jualan bensin. Maksud saya punya SPBU 5. Datang, Ustadz boleh saya ngomong-ngomong 4 mata? Boleh. Begini Ustadz. Atas ceramah Ustadz tadi, saya sebenarnya ingin bertanya tentang hutang. Ada orang yang berhutang kepada saya. Nah, saya bilang ini tugas saya nih ngomporin orang ini. Karena kalau seandainya dia memaafkan orang yang mengutanginya, orang yang berhutang kepadanya, saya dapat pahala. Tugas saya ngomporin orang ini. Baik Pak, boleh nggak Ustadz saya menagih atas hutang saya? Oh boleh. Itu yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Nagih hutang boleh. Dan Bapak, hak itu hak Bapak. Tetapi Pak, kalau ingin lebih baik, tunggu. Sebagaimana ayat Al-Quran. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang yang berhutang kepada kita sulit bayar, maka tunggu sampai dia mampu bayar. Itu lebih baik. Oh begitu ya Ustaz. Dan Pak, ada yang lebih baik lagi. Ini saya ngomporin orang. Yaitu membebaskan hutang. Apa jaminannya Ustaz? Jaminannya Pak, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun min Bani Israil, kana tajirun min Bani Israil. Yudayinun nas." Ada orang kaya, pedagang saudagar kaya dari Bani Israel, suka menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala liftiyani. Kalau dia melihat orang yang sulit bayar hutang, dia katakan kepada petugas pencatatnya, sudah maafkan saja. Semoga Allah memaafkan kita. Tajawaz anhu la'allallah an yatajawazana. Maafkan saja. Semoga Allah memaafkan kita. Maka kata Rasulullah SAW, fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun memaafkan kesalahan orang tersebut. Lihat, membebaskan hutang orang lain dijamin surga. Diampuni dosa. Oh begitu ya Ustaz. Kalau begitu saya sebenarnya berniat untuk membebaskan hutang Ustaz. Lalu saya katakan, iya Pak, tunggu apa lagi Pak? Saya panas-panasin. Tapi, nggak ada tapi Pak, ayo. Tapi Ustaz, nggak ada tapi Pak. Bapak mau surga nggak? Bebaskan hutang orang tersebut. Toh itu kerabat juga. Hutangnya berapa sih Pak? 1 juta. Bapak punya puluhan juta. Hutangnya berapa sih Pak? Puluhan juta. Bapak punya ratusan juta. Pegawai SPBU. Bukan pegawai, punya SPBU 5. Hutangnya berapa sih
saya mau ngomong dulu sebentar ini Ustaz. Kata beliau, saya sebenarnya ingin membebaskan Ustaz. Cuma hutangnya lumayan besar. Berapa Pak hutangnya? Hutangnya 2 miliar Ustaz. Saya bilang, sebentar ya Pak. Saya kalau jadi bapak saya juga mikir. Akhirnya saya katakan, yang jelas itu hadisnya Pak. Silahkan Bapak istikharah, nanti kita ketemu lagi. Pulanglah beliau. Setelah beberapa bulan saya ketemu dengan beliau di rumah makan. Saya langsung kejar beliau, Pak, sini Pak. Apa takdir Allah untuk Bapak? Beliau mengatakan, biarkan saya ambil nanti Ustadz itu nanti di akhirat. Saya sudah membebaskannya. Itu harta hakiki. Yang sekarang memperlihatkan hartanya bermewah-mewah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, itu bukan hartamu. Kalau kamu mati, tidak dibawa mati. Yang dibawa mati tadi, yang membebaskan hutang. Itu harta sebenarnya yang dia simpan. Maka saya katakan, hani'an lak Pak. Selamat, mudah-mudahan Bapak mendapatkannya nanti di akhirat. Dia bebaskan, subhanallah. Ini namanya halim. Tidak mudah membalas dendam. Kemudian keistimewaan Nabi Ibrahim yang kelima, yaitu beliau adalah orang yang berhati bersih. Orang yang berhati bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 84. In jaa rabbahu biqalbin salim. Ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Kemudian yang keenam, termasuk keistimewaan Nabi Ibrahim adalah beliau kekasih Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 125. Beliau adalah kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kemudian yang ke berapa? Ketujuh. Keistimewaan Nabi Ibrahim adalah, sudah saya sebutkan tadi, khairul bariyah. Manusia paling terbaik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi salawatullahi wa salamu alaihi. Datang seorang lelaki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki tersebut berkata, "Ya khairal bariyah, wahai manusia terbaik." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanggah, "Dzaka Ibrahim khalilullah." Manusia terbaik bukan aku. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, khalilullah. Maka keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satunya beliau mendapatkan gelar manusia terbaik. Yang kedelapan, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau makhluk pertama yang diberikan pakaian oleh Allah pada hari kiamat. Makhluk pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalul khalaiq yuqsa yaumal qiyamah Ibrahim salawatullah wassalamu alaihi." Manusia pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ikhwah, sedikit menyimpang tentang pakaian. Kebiasaan Nabi dan orang-orang saleh, mereka sangat menjaga aurat. Nabi Musa alaihissalam dikenal, inna Musa kana hayyan sittiran. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang sangat pemalu dan sangat penutup akan auratnya. La yura min syai'un min jildihi. Tidak pernah terlihat sedikit pun dari kulitnya Nabi Musa alaihissalam. Maka ini perhatikan kepada bapak-bapak yang sudah ngaji, terutama sudah mengenal dakwah, sudah sering ikut pengajian, maka ke pasar jangan pakai celana pendek, kelihatan lututnya, ya. Kemudian di tengah jalan jangan buka baju,
Apalagi perutnya one packs. Tas pinggang permanen. Saya mengistilahkan tas pinggang permanen. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Jaga auratnya. Perempuan terutama juga. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika dia keluar, syaitan akan memperindahnya. Kalau keluar rumah dilihat oleh laki-laki, beberapa laki-laki itu saja diharamkan, apalagi keluar di media sosial. Dilihat oleh jutaan laki-laki. Dan yang lebih ironinya, yang memfotonya suaminya. Yang memvideonya suaminya. Mana rasa cemburunya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan pakaian, hati-hati. Ya, pakaian, perhatikan. Salah satu godaan iblis pertama kepada manusia pertama adalah membuat manusia telanjang. Ya, hati-hati anak-anak perempuan Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahumā sawātuhumā." Ketika Nabi Adam dan Hawa alaihissalam merasakan makan pohon, buah dari pohon tersebut, maka langsung dibuat oleh Allah mereka telanjang. Salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah membuat manusia telanjang. Dan saya sering mengatakan Bapak Ibu saudara-saudari, di zaman sekarang musuh yang sangat berat bagi kaum muslimin adalah framing media. Apa arti framing media? Akan ada media seperti media elektronik, televisi, Facebook, Instagram, itu media. Dibuatlah frame. Frame itu adalah tren. Saya beri contoh, misalkan perempuan mengatakan kepada khalayak ramai, jangan salahkan paha dan selangkangan kami, salahkan otak Anda yang kotor. Itu di frame oleh media, diulang-ulang sehingga manusia menerimanya. Padahal otak kita tidak akan kotor kecuali ketika melihat paha yang diharamkan, selangkangan yang diharamkan. Itu namanya framing media. Hati-hati Pak. Seperti juga di zaman sekarang framing media. Seorang artisah. Kalau laki-laki artis, kalau perempuan artisah. Artisah menikah dengan seorang muslimah. Laki-laki dengan seorang laki-laki yang Nasrani. Kemudian diwawancarai, di frame oleh media bahwasanya murtad boleh, murtad hal yang biasa. Itu namanya framing media Pak. Hati-hati. Contoh yang lain lagi, apalagi kita di zaman sekarang TV sudah nggak main Pak. Orang malas nonton TV. TV-nya sudah di handphone masing-masing, dibawa kemana-mana. YouTube, Instagram, Facebook, dibawa kemana-mana. Framing media sangat luar biasa di zaman sekarang. Maka hati-hati, ini adalah salah satu musibah besar bagi kaum muslimin dan muslimat. Terutama menjaga aurat. Ya, karena kita tadi berbicara tentang pakaian. Maka saya sedikit menyinggung tentang pakaian. Contoh yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Framing media ini. Seorang perempuan diwawancarai, sudah perawan atau masih perawan atau sudah tidak perawan. Dia dengan mudahnya, ya biasalah di zaman sekarang, zaman milenial, kita hidup di kota metropolitan, ya biasalah kalau begitu. Tertanam di jiwa anak-anak kecil kita bahwa yang sudah tidak perawan biasa. Itu namanya framing media Pak. Dan itu kita baca, kita terlihat terus, akhirnya dianggap biasa. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, terutama anak-anaknya yang sudah dikasih handphone. Hati-hati. Musibah betul.
Saya kalau boleh jujur kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya umur 11 mau ke 12 kelas 6 SD sekarang tidak bisa dia nelfon, nggak bisa. Cara nelfon tuh nggak bisa dia. Karena dia tidak pernah diajarkan untuk mempunyai handphone. Bahkan kalau perlu, kalau seandainya dia menganut sama saya, seumur hidupnya nggak usah punya akun media sosial. Nggak penting. Cukup bapaknya yang merasakan buruknya media sosial. Kalau seandainya bukan untuk dakwah, maka tidak akan kita bermedia sosial. Sangat buruk para ikhwan. Anak-anak saya agak geram kalau seandainya saya lagi kajian gitu, ada anak-anak kecil gitu nonton. Atau di rumah makan, ya, bapak ibunya ngobrol, anaknya nonton gitu. Ini apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita nanti punya anak SMP, SMA, dia sudah pegang handphone, punya akun masing-masing, masuk dalam rumah enggak salam wala kalam, tidak ada salam, tidak ada pembicaraan, langsung masuk rumah, langsung kunci pintu, kamar mandi dalam rumah. Selesai urusan. Orang tua sebagai apa? Gak bisa kita ngobrol dengan anak. Ini kehidupan keluarga yang sangat-sangat ironi. Kemudian keutamaan yang keberapa? Yang ke-9, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau seorang nabi yang bersandar ke Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit. Tidak pernah ada seorang nabi yang diceritakan bersandar di Baitul Ma'mur kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya bi Ibrahim alaihissalam fis sama'i sabi'ah musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Baitul Ma'mur, ke langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bahnya langit, namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia Ka'bah al-Musyarrafah atau Baitullah. Kalau di langit namanya apa tadi? Baitul Ma'mur. Yang bersandar di situ hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita membicarakan cara mendakwahi orang tua. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, cara mendakwahi orang tua. Sebelum saya sebutkan cara-cara Nabi Ibrahim mendakwahi orang tua, saya ingin ingatkan, perhatikan rahim Anda. Anda sekarang sudah kenal dakwah, sudah sering ikut pengajian, sudah mulai meniti jalan Allah. Maka jangan mau masuk surga sendirian. Perhatikan rahim kita. Bapak, ibu, kakek, nenek, paman, sepupu, ponakan, saudara, anak, cucu, suami, istri. Ya, perhatikan itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Yang dekat dulu. Nih panitia-panitia kajian nih dari yayasan-yayasan yang ada yang mengundang saya ke sini. Hati-hati, jangan sampai Anda ngundang ustadz kemudian memberikan sebagai sarana hidayah untuk orang banyak, tetapi anak istri Anda belum terjamah dakwah. Saya sering mengatakan, ada sebagian orang pendakwah mungkin, ustadz atau panitia kajian, ya, ternyata istrinya belum pakai jilbab. Atau suaminya belum ngaji. Suaminya belum sholat. Banyak begitu. Anak-anaknya kacau balau. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Perhatikan kerabat paling terdekatmu untuk didakwahi. Sekarang para ikhwah, cara yang pertama disebutkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, caranya Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya, terutama bapaknya. Yang pertama yaitu
beliau memanggil dengan panggilan yang hormat kepada bapaknya. Memanggil dengan panggilan yang hormat kepada bapaknya. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku yang terhormat, wahai bapakku yang mulia, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus, untukmu kepada jalan yang lurus. Cara yang pertama, jangan memanggil dengan nama. Jangan memanggil dengan panggilan yang merendahkan. Panggillah dengan panggilan yang membuat terhormat kedua orang tua kita. Wahai bapakku. Ya abati. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Disebutkan juga di dalam surat Maryam ayat 45. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minasyaitan. Wahai bapakku yang terhormat, aku takut engkau akan mendapatkan siksa dari syaitan, dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lisyaitani waliya, maka engkau akan menjadi penolong bagi syaitan. Cara yang kedua, cara Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya adalah yaitu dengan mengajak berfikir, tidak merendahkan. Dengan mengajak berfikir dan tidak merendahkan. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru anka syai'an. Wahai bapakku, coba kita berpikir, kenapa kita menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat kita sedikit pun? Nah, ini adalah tata cara mengajari, mendakwahi orang tua. Dengan tidak merendahkannya, tetapi mengajaknya berpikir. Mengajaknya berpikir. Saya beri contoh misalkan. Orang tua kita yang masih suka pergi ke dukun tukang ramal. Orang tua kita yang masih suka meninggalkan sholat. Suka meninggalkan sholat nanti itu. Masih pergi ke dukun tukang ramal. Orang tua kita yang masih suka jimat. Maka kita ajak berpikir beliau. Bukan yang tukang ramal manusia. Manusia seperti kita. Dia besok mati tidak tahu. Kenapa kita tanya tentang ramalan? Ajak berpikir. Jangan seperti Pak, sini Pak. Allah berfirman Pak. Gak bisa. Susah diterima. Kenapa? Karena kita statusnya bagaimanapun anak. Tidak mungkin kita. Ya, saya ceramah sebanyak ini, gak mungkin dia berhadapan dengan bapak saya. Saya gak mungkin, tetap status saya sebagai anak. Maka ajak berpikir, itu cara yang kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberikan apa-apa? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 42. Cara yang ketiga, menarik perasaan orang tua saat mendakwahi orang tua. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam tadi berkata, Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakun lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku takut kalau nanti kita di surga berpisah. Entah saya yang masuk surga, bapak masuk neraka, atau sebaliknya, bapak masuk surga, saya masuk neraka. Saya tidak ingin itu terjadi. Katakan itu seperti Nabi Ibrahim mengatakan, wahai bapakku, aku takut engkau dapat siksa dari Allah.
Dan aku takut engkau menjadi penolongnya syaitan karena menyembah berhala ini. Katakan kepada orang tua yang tidak sholat, Pak, kita sholat yuk Pak. Saya takut Pak, kita nggak ketemu nanti di akhirat Pak. Bu, pakai jilbab Bu. Saya tidak ingin kita berpisah nanti di akhirat. Ajak, tarik perasaannya. Agar sang ibu, sang bapak mau menuruti perintah kita. Ataupun mau menuruti ajakan kita. Tanpa harus merendahkan, tanpa harus seperti mengajari. Ini para ikhwan. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Salamun alaik." Semoga keselamatan atas engkau. Surat Maryam ayat 47. Wahai bapakku, sa'astaghfiru laka rabbi. Salamun alaik wahai bapakku. Keselamatan atas engkau wahai bapakku. Aku akan mintakan ampun untuk Allah, untuk engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa, Pak. Sekeras hati apapun kalau sudah Allah memberi hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menolak hidayah tersebut. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang menyesatkannya seorang pun. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka ada sebagian anak yang kadang-kadang ngeluh, Ustaz, saya sudah mendakwahi orang tua, malah saya dikatakan anak durhaka, malah saya dimaki-maki, maka susah Ustaz kayaknya. Kayaknya dia titisan Abu Jahal Ustaz. Enggak boleh begitu. Ya, ada seorang anak saking kesalnya dia sama bapaknya, saya mendengar sendiri di hadapan, karena waktu itu persidangannya di hadapan saya. Ada anaknya, ada bapaknya. Ustadz, tahu nggak Ustadz? Kalau saya boleh memilih, ketika masih di dalam rahim, saya boleh minta kepada Allah, orang ini tidak boleh jadi bapak saya akan pilih yang lain. Anak berkata seperti itu, kalau bapak tahu cerita aslinya mungkin berkata, dalam tanda kutip wajar. Bapaknya sangat bejat. Maka jangan lupa doa. Ada seorang anak, saya katakan, wahai saudaraku, temui bapak. Susah Ustaz, sombongnya itu loh Ustaz. Dia sekarang sudah miskin Ustaz, saya lebih kaya daripada dia, masih menghinakan saya Ustaz. Ya, ada manusia begitu antara bapak dan ibu dan anaknya, ada seperti itu. Kalau Anda tidak punya permasalahan seperti itu, maka berbahagialah, bersyukurlah. Dan anak ketika seperti itu, kadang-kadang dia merasakan dari bapaknya memang seperti itu. Saya tidak mengatakan itu wajar, itu dosa besar, tidak boleh. Akan tetapi para ikhwah, ada kadang-kadang kita harus lebih mengangkat tangan kepada Allah. Terutama sebelum kita mendakwahi bapak kita, ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara terdekat kita, doa. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Doa. Sebelum mendakwahi orang tua, doa. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala sering mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Doalah para ikhwan. Seorang istri, ini terutama istri, perhatikan istri, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Kalau ada suami Anda yang tidak sholat, maka hati-hati, itu jangan dianggap biasa. Ya, jangan dianggap biasa. Kenapa? Karena pendapat yang lebih kuat, lelaki yang tidak sholat, maka dia kafir. Kalau kafir, tidak pantas menjadi seorang suami muslimah yang sholat. Sebagian perempuan mampu bertahan dengan lelaki yang tidak sholat. Kenapa? Karena takut, Ustaz, anak saya sudah 4 Ustaz. Umur saya sudah 40-an Ustaz. Kalau saya minta cerai Ustaz, siapa yang mau menikahi saya? Maka kita katakan haram hukumnya.
bertahan dengan lelaki yang tidak sholat. Sesudah dinasihati lelaki tersebut. Kenapa? Karena seorang muslimah haram di bawah kepemimpinan laki-laki yang kafir, yang tidak sholat, kafir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim sahih, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Kalau seseorang ini meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak antara kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi, Imam Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Maka hati-hati. Anda wahai para istri, ketika mendapati suami Anda seperti itu, berdoa kepada Allah. Kemudian nasihati, datangkan dua keluarga besar. Doa kepada Allah yang paling utama. Doa agar dibukakan hatinya untuk sholat. Dan ini berlaku yang tidak sholat sama sekali atau yang sholat terkadang. Bahkan terkadangnya minim sekali. Sholat selama setahun cuma 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun karena dia panitia. La haula wala quwwata illa billah. Ini para ikhwah. Itu adalah praktek-praktek dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan salah satu hal yang kenapa Nabi Ibrahim kita tadi sebutkan keutamaan-keutamanya. Beliau ummah, jadi suri tauladan. Beliau disebut oleh Allah sebagai dipilih oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Beliau disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Khalilullah, manusia terbaik. Apa sih rahasianya? Sampai Nabi Ibrahim mendapatkan gelar seperti itu. Apa rahasianya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tauhid yang sangat kuat. Itu rahasia. Tauhid yang sangat kuat. Dari mana kita tahu? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibakar oleh Raja Namrud. Karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala. Dan tersisa satu berhala besar. Ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, fa'alahu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan adalah berhala yang paling besar ini. Yang menghancurkan adalah yang paling besar ini. Maksud Nabi Ibrahim bukan berhalanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tauhid. Lihat, setelah itu Raja Namrud minta didatangkan Ibrahim. Kemudian ingin dibakar. Maka seluruh penduduk waktu itu mengumpulkan kayu bakar. Ternyata kayu bakar yang dikumpulkan sangat banyak. Sampai ketika dibakar sangat besar. Susah untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar pakai manjaniq. Pakai ketapel besar agar bisa ke tengah-tengah. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar, apa ucapan beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Ucapan beliau ketika beliau dilemparkan dengan ketapel sampai mau memasuki api, maka beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ibrahim mengucapkannya saat dilemparkan di dalam api. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
Jadilah engkau berdingin. Kalau dingin saja bisa mematikan. Kita dulu tinggal di Arab Saudi hampir 15 tahun. Kalau musim dingin itu seperti di Eropa, Pak. Musim dingin itu sampai sakit telinga. Kalau musim dingin sekali tidak ada panasnya, maka mematikan. Makanya Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai neraka, wahai api, jadilah dingin. Bukan hanya dingin, dan memberi keselamatan atas Nabi Ibrahim. Apa faedah yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Kuatnya tauhid Nabi Ibrahim. Bahkan di beberapa kitab tafsir ada riwayat, meskipun dilemahkan, tetapi saya sebutkan sebagai contoh luar biasa. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan alaihissalam, datang Jibril. Wahai Ibrahim, maukah engkau aku tolong? Kata Nabi Ibrahim apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun kepada engkau aku minta pertolongan wahai Jibril. La. Tapi kalau aku minta tolong kepada Allah, maka iya, aku minta tolong kepada Allah. Makanya beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini yang menyebabkan seorang Ibrahim Khalilullah, khairul bariyah, ummah, imam. Gelar-gelar yang luar biasa yang dapati Nabi Ibrahim. Tauhidnya sangat kuat. Maka bagi kita, siapa yang ingin mendapatkan kedudukan minimal dekat dengan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, kuatkan tauhid. Jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita disampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk yang paling besar, bukunya. Pertanyaan pertama, siapa yang diantara yang hadir yang paling jauh rumahnya dari sini? Palembang. Oh, ada lagi yang lebih? Kesini cuma untuk ngajikan kajian? Nih, Bekasi. Kesini untuk kajian atau ada urusan lain? Urusan lain. Ada yang lebih jauh dari Palembang? Hah? Sungai Lilin lebih jauh? Palembang lebih jauh. Ya, maka saya kasih apresiasi kepada yang jauh. Kenapa saya katakan begini? Karena salah satu hal yang memberatkan hisab kita nanti di akhirat, Pak. Kita punya kesempatan dan fasilitas. Akan tetapi prestasi ibadah kurang. Itu berat hitungannya di sisi Allah. Saya beri contoh ya. Rumah-rumah di samping masjid. Ini hitungannya berat nanti di hari kiamat. Kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Kalau seandainya ada orang yang jauh dari masjid, kemudian dia sholat berjamaah di masjid, Allah akan mengatakan, tuh orang yang jauh dari masjid dia bisa sholat saf pertama, kamu di samping masjid, ya, masbuk terakhir. Masbuk terakhir itu kapan? Hah? Saat datang sedang tahiyat, pengalaman ya masing-masing kita. Nah itu dia. Maka kaedahnya adalah semakin besar sarana tetapi nihil prestasi ibadah, semakin berat hisabnya di sisi Allah. Saya beri contoh Pak, Quran nih. Quran kita ini kan di mana-mana kita bawa sekarang. Quran aplikasi macam-macam. Aplikasi Quran per tajwid per huruf, tajwid Quran arti per kata, Quran arti macam-macam Quran. Tapi nggak hatam-hatam. Qurannya oke, di-download banyak-banyak aplikasinya, tapi nggak pernah hatam. Coba bayangkan, coba introspeksi diri kita. Berapa kali kita hatam dalam setahun ini? Ya, hati-hati para ikhwan. Semakin besar sarana,
dan tidak menghasilkan prestasi ibadah, semakin berat hitungannya di sisi Allah. Makanya ada perkataan ulama salaf, ya fulan, laqad at'abtana ba'dak. Wahai fulan, sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggalmu. Ini keluar perkataan kenapa? Karena ada seorang salafus saleh bernama Sulaiman bin Mihran al-Amash, seorang perawi hadis. Beliau matanya agak rabun, buta, tetapi matanya agak sulit melihat, tetapi 40 tahun tidak pernah melihat punggung makmum. Maksudnya apa, Pak? Pertama, sarana semakin ada tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, semakin berat perhitungannya, hisabnya di sisi Allah. Nah, ini saya kasihkan yang dari Palembang. Mudah-mudahan berkah. Terakhir, yang lain, para sahabat Nabi. Pertanyaan yang kedua, yaitu tentang siapa yang paling tua umurnya di sini. 80-an ada? Bapak 90? 80? 77? Ada yang lebih dari 77? Benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Pak, saya sekarang 42 Pak. Cuma seperempat lagi Pak umurnya. Apa yang sudah kita siapkan Pak? Benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna, hadis riwayat Imam Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Buktinya sekarang cuma 70-an. Bonus 77. Mudah-mudahan Bapak dipanjangkan umur dalam kesehatan. Sedikit sekali. Ada ibu-ibu ada yang lebih dari 70? Masih bisa membacakan Pak? Matanya masih bisa ya Pak? Masih bisa baca? Masih, alhamdulillah. Baik. Ini ada permintaan waktu dari panitia untuk mengumumkan donasi pembangunan masjid. Maka dipersilahkan 5 menit atau 3 menit lebih, tidak lebih. Ya, silakan. Ini mudah-mudahan masjid-masjid kita di Lubuk Linggau banyak sehingga kaum muslimin bisa berjamaah dan menuntut ilmu di dalamnya. Silakan. Jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo. Naam, ikhwan dan akhwat, minta waktu sedikit. Kami ulangi lagi apa yang telah kami sebutkan di awal, bahwasanya kita sedang punya progres pembangunan Masjid Raudatul Jannah. Saat ini telah terkumpul dana sebesar 431 juta dengan estimasi kebutuhan yang sangat besar, yaitu 5 miliar rupiah. Oleh karenanya tentu kami sangat mengharapkan kepada kaum muslimin sekalian untuk bisa turut andil dalam program tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki antum sekalian, dengan cita-cita nanti kita bisa dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Bantuan dari Anda merupakan pahala sujud bagi siapapun nanti yang akan sujud di masjid tersebut. Bacaan Al-Quran bagi anak-anak kaum muslimin yang mereka akan menghafal Al-Quran di masjid tersebut. Kemudian bantuan Anda merupakan pahala dari setiap orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bangun tersebut. Demikian dari kami, semoga bisa dimaklumi, dan kepada Ustaz kami persilakan. Baik,
mungkin nanti ada kontak infak yang disebarkan, tidak mengapa. Bagaimana cara berdakwah kepada anak yang sulit sekali menerima nasihat? Yang paling pertama adalah contohkan yang baik. Metodologi paling sukses dalam mendidik anak, contoh baik. Saya tidak heran, Pak. Pernah di TV kita lihat, di media sosial terlihat anak 2,5 tahun ngerokok puluhan batang. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Itu saya tidak heran. Kenapa? Karena samping-sampingnya pasti ngerokok. Ya? Pasti ngerokok. Sekarang lagi nih, lagi rame. Ini perhatikan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sebagai pendidik anak yang lebih banyak dibandingkan para suami. Karena suami sudah capek, dia bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Maka ibu-ibulah yang mempunyai tugas besar. Dan ini juga perhatian, bagaimana kalau seandainya ibu-ibu juga keluar rumah untuk bekerja. Maka akhirnya terbengkalailah anak-anaknya. Baik, ibu-ibu perhatikan, termasuk di dalamnya juga fenomena framing media juga ini. Anak-anak kecil, umur mungkin 5 tahun, 6 tahun, tapi bisa joget begitu lemah gemulai. Laki-laki padahal. Nanti disulis di media sosial. Ini bibit unggul. Bibit unggul apaan? Bibit unggul alay. Cucok. Dan itu bukan prestasi, wahai ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Dan saya sedih sekali melihat di media sosial, ada anak begitu lemah gemulainya, laki-laki, mungkin kelas 5, kelas 6 SD, kemudian disorak-soraki. Oh, itu one prestasi. Sangat-sangat tidak berprestasi. Ya, hati-hati. Itu tidak prestasi, itu adalah one prestasi. Jadi jangan terbalik kita di zaman sekarang ini. Maka yang paling utama contoh nyata yang baik. Saya beri contoh. Orang tua boleh membaca Al-Quran di tengah rumah agar anaknya juga ikut baca Quran. Mana mungkin anak semangat baca Quran ketika orang tuanya sibuk dengan handphone. Baca Quran. Anaknya sibuk, bapaknya baca. Sibuk bapaknya. Nggak mampat. Seorang ibu pernah curhat ke istri saya. Tolong tanyain ke Ustadz. Itu anak saya umur 5 tahun, sekarang mau menginjak ke 6 tahun. Kenapa ya kalau dia marah, dia itu suka teriak-teriak, kemudian mengeluarkan semua nama binatang buas, kemudian memanggil nama saya. Datanglah istri saya. Tuh ibu itu bertanya begini. Sampaikan ke ibu itu, kata saya. Sampaikan ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah bagaimana? Maka datanglah istri saya sebagai kurir nih ke ibu tersebut. Kata suami saya, Bu, suami ibu kalau lagi marah bagaimana? Si ibu mengatakan, persis. Berarti yang ngajari anaknya durhaka selama ini kepada ibunya siapa? Secara tidak langsung suaminya. Saya wallahi para ikhwah bapak ibu, saya punya anak umur 3,3 tahun. Kadang mandi bersama-sama saya. Kadang di kamar mandi saya berwudu. Saya tidak menjelaskan, "Nak, ayo wudu ya." Enggak, dia cuma lihat, dia ikut. Dan anak itu bagaikan adonan. Anda masukkan kemana saja dia akan membentuk sesuai apa yang Anda masukkan kepadanya. Sama. Umat ini, jamaah ini sesuai dengan ustadznya yang mengajarinya. Umatnya akan ikut saja. Kalau ustadznya ngajarinya suka ngajari tauhid, suka ngajari manhaj yang benar, beragama yang benar, akan ikut umatnya. Ya, sama itu persis. Maka contohkan yang baik. Contohkan yang baik. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa berdoa untuk anak-anak kita. Karena para orang tua mempunyai kesempatan besar doanya dikabulkan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 doa yang tidak ditolak doanya. Dalam lafaz yang lain, "Thalathatu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan, la syakka fihim, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya
da'watul walid liwaladih. Doa orang tua untuk anaknya. Jangan lupa doa. Dan tidak ada kata pensiun dalam berdoa. Ustaz, susah banget nasihatin Ustaz. Dia keras kepala Ustaz. Bu, sudah berdoa? Sudah Ustaz. 3 tahun setengah seperempat saya doa Ustaz. Lalu kenapa ibu menyebutkan waktu seperti itu? Apakah pensiun? Sudah tidak ada. Lihat ya. Indahnya doa dan ajaibnya doa. Nabi Zakaria disebutkan dalam surat Maryam. Kemudian disebutkan juga dalam surat Ali Imran. Inni wahanal 'azmu washta'ala ar-ra'su minni syaiban. Ya Allah, ini aku sudah lemah. Tulangku sudah rapuh. Rambutku, ubanku sudah tumbuh di dalam rambut-rambutku. Wa kanat imra'ati 'aqir, dan istriku menafos. Sudah tidak bisa lagi hamil. Tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah. Kenapa? Setelah beliau melihat Maryam alaihissalam, ketika masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqan. Setiap kali masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maka Nabi Zakaria yang mengurus Maryam mendapati rezeki. Rezeki di sini kalau Anda buka tafsir Al-Qur'an, tafsir Imam Ibnu Katsir, rezeki di sini adalah makanan, buah-buahan di musim dingin ada di musim panas. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Artinya itu buah terus datang dari langit, tidak pernah berhenti. Kata Nabi Zakaria, dengan doa yang mustahil bisa datang. Maka saya juga begitu dong. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Sampai-sampai saking tidak ingin dihinakan oleh orang, Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih. Disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikr rahmatika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah cerita kisah Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih, suara yang rendah, tidak didengar oleh orang samping-samping. Kenapa Pak pertanyaannya dengan suara yang lirih? Kenapa berdoa dengan suara yang rendah agar tidak dengar orang samping-samping? Karena Pak, beliau sudah kakek-kakek, beliau sudah ubanan, beliau sudah bungkuk, istrinya menafos, mandul. Kemudian beliau berdoa, ya Allah berikan aku anak. Ini kan nanti dihina orang. Tapi tetap beliau berdoa, ya Allah berikan aku anak, ya Allah. Apa yang terjadi? Wahabna lahu Yahya. Kami berikan kepada kepadanya Nabi Yahya. Jangan remehkan doa, Pak. Bu, jangan remehkan doa. Itu yang kedua, cara menasihati anak. Contohkan contoh yang baik, kemudian doa. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada menasihati anak dengan kekerasan, tidak akan pernah manjur. Nasihati anak bukan dengan tendangan, dengan bantingan, bukan. Tidak akan pernah manjur. Nasihatilah dengan kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rifqa la yati fi syai'in lazan." Sifat lemah lembut tidak datang pada seseorang kecuali akan mengindahkan sifat lemah lembut tersebut. Ya, anak kita tidak bisa dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan. Lihat, antum bayangkan, menyuruh anak dari umur 7 tahun untuk sholat. Sampai 10 tahun baru boleh dipukul. Kalau kita hitung Pak ya, 10 tahun, dari umur 7 tahun, berarti 8, 9, 10, 3 tahun ya. Kalau seandainya satu harinya kita perintahkan sholat 5 kali sehari, berarti kalau 1 bulan 5 kali 30, berapa? 150 kali. Berarti selama sebulan kita minimal memerintahkan anak kita untuk sholat 150 kali. Kita cuma bisa mengatakan, nak sholat, nak sholat. Tidak boleh kita ancam, nak sholat, kalau nggak sholat saya pukul kamu. Nggak boleh itu. Karena anaknya belum balik. Nak sholat, ayo nak sholat. Sebulan 150 kali minimal. Setahun kali 12, 1800. Kita suruh perintah aja, tidak ada ancaman, nggak boleh.
nggak boleh diancam karena perintahnya begitu dalam dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kali 3 tahun, 8, 9, 10. 1.800 kali 3, 5.400 tahun. Baru setelah itu kalau umur 10 tahun tidak sholat, maka baru boleh dipukul. Nih, perhatikan yang bapak-bapaknya preman. Beraninya sama anak kecil. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit tendang, dikit-dikit banting. Ya, ini hati-hati Pak Dewi. Boleh mukul setelah memerintahkan 5.400 kali. Baru boleh mukul. Artinya, ente benar-benar ini tidak bisa diharapkan, ini susah diharapkan. Masa 5.400 kali, nggak paham-paham juga. Baru main pukul. Itu pun ada syarat-syaratnya. Nanti kalau saya datang ke Lumbuk Linggau lagi, kita akan bicarakan tentang pendidikan anak, apa syarat-syaratnya mukul. Apakah yang terjadi pada anak saya ini adalah balasan atas dosa yang pernah saya lakukan dan mohon petunjuknya untuk memperbaikinya. Para ikhwah, jangan bersuudzon kepada Allah. Kalau Anda sudah bertobat, maka didiklah anak Anda. Jangan mikir, ini kayaknya saya dulu gini, saya dulu begini. Jangan, itu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ingat dosa kita, tapi tidak boleh suudzon. Ingat dosa agar kita senantiasa beristighfar, agar senantiasa berdoa diampuni dosa. Tapi jangan sampai suudzon. Wallahu a'lam. Bagaimana cara orang tua yang terbaik dalam mengajarkan anak yang masih bayi maupun balita dalam mengajari tauhid, akidah dan menghafal Quran? Mungkin Ustadz bisa memberikan kiat-kiat terbaik dalam hal tersebut. Saya sebutkan ya contoh-contoh. Saya ada tulisan beberapa, sedikit lah. Contoh-contoh jadwal pendidikan anak. Ya, jadwal pendidikan anak. Dari umur 0 sampai 6 tahun, hendaknya kita ajari anak kita huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Lihat ya, membaca, bukan menghafal. Ini juga kepada penggagas-penggagas sekolahan. Saya kasih nasihat ya. Ketika anak dari 0 sampai 6, maka dianjurkan dia untuk belajar huruf hijaiyah dan membaca. Ustadz, masa menghafalnya nanti? Iya, nanti. Kalau ingin menghafal juga, yang kedua menghafal surat-surat pendek saja. Itu pun hafalannya harus benar tajwidnya. Nah, sebagian orang tua di zaman sekarang, ini gara-gara framing media juga. Sebentar. Gara-gara framing media juga, di televisi kita dapati program hafal Quran. Akhirnya kita ingin anak kita juga hafal Quran. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun hafal Quran, 6 tahun hafal Quran. Maka yang sewajarnya semestinya, dia umur 0 sampai 6, dia lancar membaca Al-Quran. Itu paling utama target. Lancar baca Quran. Hafal nanti. Karena tidak perlu dia, tidak memerlukan banyak dia pada saat itu. Begitu juga ucapannya belum begitu fasih. Yang paling penting dia faham membaca Al-Quran. Jadi kalau disodorkan mushaf, baca dia. Saya banyak dapati Pak, jujur. Saya punya pesantren. Saya banyak dapati orang hafalannya 5 juz. Ketika kita sodorkan Al-Quran, salah-salah bacaannya. Kenapa? Karena hafalannya ditalqin. Alif Lam Mim. Dia nggak baca, tapi cuma dibacain oleh orang tuanya, oleh gurunya. Maka usahakan umur sebelum 6 tahun sudah membaca Al-Quran, belajar hafalan surat pendek, kemudian mengucapkan kalimat tauhid. Ucapkan saja dulu kalimat tauhid. Kemudian belajar tata cara wudu dan tayamum. Kemudian belajar sholat, tata cara sholat. Kemudian belajar adab dan zikir keseharian yang penting-penting. Makan, bagaimana adab makan, bagaimana adab minum, bagaimana adab keluar rumah, bagaimana adab duduk, bagaimana adab kencing, bagaimana adab buang air besar. Ajari yang penting-penting. Itu dari 0 sampai 6. Dari 7 sampai 12, umur SD, apa yang dia lakukan? Memperlancar bacaan Al-Quran. Kalau tadi mungkin dia ikro lah. Dari mulai 0 sampai 6 ikro gitu.
Kemudian 7 sampai 12 lancar baca Quran. Seperti imam-imam Masjidil Haram baca Quran. Kalau bisa seperti itu. Lihat ya, baca, bukan menghafal dulu. Dari 7 sampai 12. Kemudian yang kedua, baru menambah hafalan. Kalau seandainya tadi mungkin ketika 0 sampai 6 dia hafal dari Wadduha sampai An-Nas. Surat-surat pendek yang bisa digunakan untuk sholat. Maka dia mulai 7 sampai 12 dia mulai menghafal. Misalkan 5 juz terakhir dari surat dari Al-Quran. Memulai menghafal. Dari 7 sampai 12 itu mulai SD menghafal. Kenapa? Karena dia sudah lancar baca Quran. Wallahi Pak, kalau Anda menjadikan anak Anda lancar baca Quran, Anda tidak perlu capek-capek mentalkin. Suruh dia baca, ya, sekali di hadapan kita, kemudian dia bacaannya sudah benar, suruh dia menghafal sendiri. Cepat jadinya. Kemudian yang ketiga, menghafalkan doa dan zikir pagi dan petang. Ini penting untuk umur anak SD. Kemudian yang keempat, belajar adab bergaul dengan teman. Kalau ketemu bagaimana salaman, salam. Ya, disinilah pentingnya. Nih para jomblo nih ya, yang belum nikah, cari perempuan yang pintar agama. Jangan cuma pintar dandan. Ya, tambal sulam alis, bulu mata samudra nusantara, cetar mbahana. Jangan. Yang pintar agama. Karena Anda capek, sudah Anda kerja di luar rumah. Anak Anda yang ngurus istri. Nah, bagaimana kalau seandainya istri nggak paham agama? Kemudian belajar mandi junub. Karena dia mau junub nanti ketika sudah umur SMP. Belajar menulis Arab. Karena dia nanti masuk pesantren ketika SMP. Kemudian belajar akidah. Nih, umur SD sudah belajar akidah usulul tsalatsa. 3 landasan akidah Islam. Dan yang kedua, akidah al-qawaidul arba'. Memahami 4 kaidah, memahami tauhid dan syirik. Pelajari itu. Umur SD. Umur SMP 13 sampai 15 berusaha menghatamkan Al-Quran, hafalan. Karena bacaan sudah tadi. Berusaha menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena nanti SMA dia memperlancar. Kuliah dia sudah tidak lagi hafalan. Dosen menyampaikan apa yang disampaikan dari ayat-ayat dia sudah hafal. Dia tinggal menulisnya saja. Tidak perlu menghafal lagi. Kemudian yang kedua, umur SMP belajar bahasa Arab, bisa membaca kitab, bukan bisa ngomong, bisa baca kitab. Ini program agama ya, bukan program umum ya. Kemudian menghafal hadis arba'in, mempelajari kitab-kitab tauhid. Kemudian mempelajari fikih, matan ghayah wa taqrib fikih Syafi'i. Ini SMP. SMA melanjutkan dan melancarkan hafalan Al-Quran. Kemudian menghafal hadis Umdatul Ahkam. Kemudian melanjutkan membaca kitab matan fikih ghayah taqrib. Kemudian mempelajari akidah wasitiyah. Nah, ini contoh-contoh mengajari anak. Wallahu alam. Nah, ibu yang mungkin ini pertanyaan dari ibu-ibu ya, yang bertanya tadi tentang anak, silahkan ambil ya. 3 kitab tauhid ini. Ini sama ya? Sama. 1 paket. Nah, silahkan yang bertanya tentang anak siapa tadi? Ibu-ibu ya. Silahkan ibu-ibu ambil di panitia. Ya. Cukup kiranya? Cukup? Cukup? Sudah? Baik. Nih, satu lagi deh. Sikap yang harus diambil suami terhadap istri yang susah diajak sholat. Sudah dinasihati tetapi hanya iya dan iya jawabnya, namun tidak beranjak sholat. Ini kebalikan. Istrinya yang enggak sholat. Hukumnya beda Pak. Perhatikan. Kalau tadi saya katakan kalau suaminya tidak sholat, maka si istri kalau sudah dinasehati, istri wajib gugat cerai. Nggak bisa bertahan. Tidak boleh bertahan. Haram bertahan. Kalau suaminya. Kalau istrinya yang tidak sholat, maka asal hukumnya sebenarnya sama. Tetapi
Di sini masih lebih mending. Kenapa? Karena suaminya terus menasihati dia. Tetapi sebenarnya asal hukumnya sama. Tetapi masih mending dibandingkan tadi istri yang suaminya tidak sholat. Kalau ini kan suami yang istrinya tidak sholat. Asal hukumnya sebenarnya sama. Wajib diceraikan. Karena bagaimana mau mendidik anaknya sedangkan dia tidak sholat. Tetapi lebih mending. Artinya waktu untuk menasihati lebih banyak. Karena di dalam hal ini sang suami sebagai pemimpin. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya di Lubuk Linggau. Saya berterima kasih bisa hadir di Masjid Agung Lubuk Linggau. Mudah-mudahan kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis-majelis ilmu yang lain di waktu-waktu yang lain. Kalau tidak berkumpul maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma